memutuskan kekuasaan Freeport. Mengapa Freeport harus diputuskan sekarang? Ya mumpung sedang berkuasa, masalahnya 2021 sudah tidak menjabat lagi. Setiap kali bicara soal Freeport, tensi darah saya selalu naik. Ini bukan kiasan. Loh, saya benar-benar harus minum obat tekanan darah tinggi. Sampai-sampai dokter tanya, apa yang memberatkan pikiran saya? Si dokter tawa tergelak. Ah bapak ini ada-ada saja masak gara-gara Freeport bapak tensinya naik. Sudah nggak usah dipikirin, Pak. Freeport itu sudah ada yang ngurusin. Orang pintar-pintar di istana sana, saya. Tidak teruskan kalimat saya, hanya mengangguk-angguk, ya sudah bapak nggak usah cerita ke saya masalah yang membuat bapak stres. Dibuat santai saja, Pak. Ini obat dimakan setelah habis makan malam. Ya, masak Freeport dibawa-bawa, bapak ini lucu benar. Kalau mau menutupi masalah nggak usah jauh-jauh ke Freeport. Pak, kita-kita dokter paham kok, hak pasien menutupi masalah sebenarnya, begitu kan, Pak? Saya mengangguk, betul dok, benar. Setuju, saya tersenyum sambil mengambil resep dari tangannya. Dia dokter langganan saya dan ada satu hal yang sebenarnya dia seharusnya tahu tetapi menganggap bukan itu masalah. Saya, dalam hati, dokter saya ini bicara jujur, Freeport yang membuat tensi saya naik, membuat saya senewen, membuat peluang membantu bangsa ini hilang hanya karena ego sesaat satu dua gelintir manusia. Tapi kalau dipikir-pikir mana ada orang yang percaya, masak sih saya sampai segitunya gara-gara Freeport. Landasan berpikir saya melamun ke beberapa hari lalu yang isinya kurang lebih seperti ini, kalau pemerintah memutus kontrak dengan Freeport, PT FI, yaitu memaksa ubah dari kontrak karya ke IUPK, Indonesia pasti kalah. Freeport pasti mengambil pasal 340 WTO. Dengan demikian, pemerintah harus mengembalikan investasinya, ditambah denda dan kerugian, termasuk saham-sahamnya yang fall. Bangkrut APBN untuk bayar itu. Makanya IDLBP dan ESDM blunder besar dengan menerbitkan pemutusan kontrak dengan alasan tak memenuhi perjanjian tambahan, pelepasan 51% sahamnya, tak bikin smelter, dua syarat yang membutuhkan persetujuan stakeholder, dan melanggar UU Minerba, dan yang buat mual perut saya adalah, dibungkus di media mereka pahlawan, begini melihatnya, sikap Freeport Indonesia, FI, adalah sikap stakeholder. Kalau sahamnya didivestasi hingga 51% kepemilikannya sudah beralih ke pihak lain, hanya orang dungu saja yang mau melakukannya, sudah diambil alih, disuruh lagi bikin smelter yang biayanya tak tanggung-tanggung. Jika Anda pemilik Freeport, mau nggak digituin? Maka pasti nggak mau dan pasti pilih opsi kedua. Maju ke panel WTO, setidaknya lolos dari perampokan, ala LBP, mengubah KK menjadi IUPK adalah melanggar kontrak perdata sekaligus pidana, sebab, KK itu dikunci pula dengan pasal pidana, pengubahnya diancam hukuman 5 tahun penjara, kejahatan berat, yang dilewatkan awam, seolah UU Minerba lebih tinggi daripada agreement, perjanjian, termasuk KK, itu salah besar, agreement lebih tinggi derajatnya daripada hukum positif, UU, opini yang berkembang, seolah kebijakan pemerintah dapat mengatasi agreement KK Freeport versus Indonesia karena kacamatanya bukan hukum, jika bisa diubah, sudah dilakukan oleh Menteri-Menteri ESDM sebelum Jonan, tak bisa menggunakan hukum kekuasaan, sovereignty law, dalam hal ini hukum publik. Yaitu UU Minerba untuk membypass hukum kontrak perdata dengan cara memutus kontrak. Sementara pemerintah adalah para pihak langsung, beda masalah jika berangkat dari hukum pidana yang ada dalam klausul kontrak. Mestinya jika ingin memutus kontrak, berangkat dari isu kasus pidana papa minta saham, dan lain sejenisnya. Tambang Papua Grasberg adalah tambang emas dan uranium terbesar dunia. Dulu Freeport semasa bernama Freeport Sulphur, perannya mendunia, di era Perang Dingin dengan Uni Soviet, Blok Timur, versus Blok Barat yang dipimpin Amerika dalam perlombaan senjata nuklir yang butuh uranium di mana Freeport Indonesia menjadi sarang CIA. Setelah Perang Bintang berlalu 1989, harga zirkonium menurun, peran Freeport tidak pernah mengecil. Salah satunya adalah sebagai basic dasar mencetak dolar, senjata untuk currency warfare oleh Amerika, saya pernah mengatakan berkali-kali. Saya cukup waktu untuk mampir di Langley, maka kalau siapapun pernah ke sana, tegakan wajah ada di atas lobi pintu masuk Langley Virginia markas CIA maka ada semua moto besar terbaca, Protect Dollar. Apakah itu memiliki arti sesuatu? Kini, saham Freeport Amerika jatuh, harga komoditas tambang turun, ditambah ketidakpastian pemerintahan Trump dengan American First, hambatan oleh problem UU Minerba, social cost yang tinggi,
smelter lokal yang membuatnya tak bisa mendulang bahan strategis, seperti uranium, kian tak jelas masa depan Freeport. Jauh lebih menguntungkan menengguk hasil berperkara di WTO yang jelas-jelas menangnya, itu ada di kepala Carl Icahn, lah, didesain sama LBP kontrak. Jika diputus dengan Freeport untuk diserahkan kepada perusahaan grup China Resources Limited, ini ketololan tak berujung. Coba hitung dulu costing penalti panel WTO seperti saya kemukakan tadi. LBP mau geser ke Cina, ini lebih berbahaya, sudah pasti manajemen dan buruh Freeport yang 100.000 diganti diimpor dari Cina daratan dan menjadi proksi Hoakiao dan obor Cina berkuasa. Juga, ada masalah lain bagi Indonesia ganti rugi tanpa melalui panel WTO, niscaya Freeport tak akan mau, saya tak yakin pernyataan bahwa mereka menerima ganti rugi. Mereka mestinya maunya lewat putusan hukum, sebab, hengkangnya PT FI dari Indonesia pasti akan mendatangkan klaim hukum dari partner dan nasabahnya FI di luar negeri. Kalau via putusan hukum, Freeport tak menanggung risiko klaim hukum. Begini sederhananya, saat ini produk Freeport sudah dikontrak oleh buyer, maka siapa yang menanggungnya? Ya pemerintah yang memutus IUPK, dan saya yakin APBN kita jebol. IUPK dan divestasi ini bagi saya adalah pengkhianatan bangsa, melanggar UUD 45, menghina Pancasila karena memecah bangsa Indonesia, merugikan negara, jadi tolak divestasi, tolak IUPK, ambil 100% Grasberg jadi aset nasional. Freeport keluar 2021, Cina jangan diberi peluang, berikan ke BUMN antam saja, kita berdaulat tanpa arbitrase, tanpa biaya besar.